Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Malam Mbak Anifa, Nggih. Suara saya aman nggih, Bapak Ibu? dengar kok bagus. Gimana Ibu, mohon maaf? Apakah suara saya aman? Bagus, Aman nggih? Put- Putus-putus. aman. Oh, sudah aman? Putus-putus atau aman? Aman nggih? Oke. Oke, mungkin sambil kita Oke. Oke, sambil kita menunggu Bapak Ibu yang lainnya, mungkin apakah ada pertanyaan dulu Bapak Ibu untuk pertemuan sebelumnya, atau mungkin ada dari Bapak Ibu yang belum tertautkan alatnya, bisa di-sharingkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materi hari ini. Oke. Apakah ada kendala Bapak Ibu? Suara saya aman ya Bapak Ibu? Di, iya. Nggih, Jadi gini, Mbak, nggih, Ani, Bapak Hadi. apa namanya? Sudah saya cek di kampus, Nggih. Grammarly tidak dilanggan, tetapi kami melanggan Paperpal. Oke. Paperpal itu juga apa software untuk parafrase. Nggih, nggih, Bapak. Kalau dari kami memang mensarankannya Grammarly, Bapak. Nggih, mungkin kalau dari Hmm. kampus belum dilanggan, mungkin bisa membeli di marketplace terlebih dahulu, Bapak Hardi. Tapi sebenarnya fungsinya sama dengan Paperpal. Malah Paperpal itu selain Grammarly juga Nggih, ada aplikasi yang lain-lain. nggih, nggih, nggih. Hmm. Nggih, sebenarnya memang tidak terlalu beda jauh gitu, nggih, Bapak. Cuma nanti mungkin kalau semisal mau menggunakan paperpal juga dipersilahkan, monggo gitu, nggih. Iya, Untuk iya, menggrammar, nggih, Bapak, ngeten. Untuk menggrammar atau untuk finalisasi papernya, begitu. iya, iya. Oke, dari Bapak Ibu yang lain monggo. Mungkin ada kendala di alatnya atau mungkin ada pertanyaan pertemuan-pertemuan sebelumnya, dipersilahkan Bapak Ibu. Oke, karena memang untuk pertemuan keempat ini kita akan membahas suatu kerangka paper Bapak Ibu atau anatomi paper yang ada di rumah Scopus gitu nggih. Jadi kalau semisal Bapak Ibu ada kesulitan saat menulis memulainya dari mana atau stopnya di mana begitu nggih. Di rumah Scopus kami ada panduan untuk penulisannya. Jadi nanti poin apa saja yang ada di dalam introduction, lalu poin apa saja yang ada di metode dan sebagainya begitu. Nah, sebelum masuk ke materi untuk alatnya aman semuanya Bapak Ibu? Mendeley atau Grammarly-nya sudah tertaut dengan baik di laptopnya. Oke. Mendeley aja kan Mbak Hanifah atau yang lain? Oh, yang kedua ada Grammarly, Ibu. Walaupun belum masuk dengan akunnya, mungkin bisa ditautkan dulu untuk aplikasinya. Oh, Grammarly ya. Oke, Nggih. Untuk linknya sudah saya kirimkan kemarin di grup, Ibu. Bisa langsung diklik aja untuk mendownload. oke, baik, terima kasih. Nggih, sama-sama. Saya off Mbak Anissa, kamera ya, Mbak, ke sinyalnya putus nyambung ini. Nggak apa-apa, Ibu Syarifah, monggo. Gimana, Bapak Ardi? saya minta maaf, saya ini dalam perjalanan dari Jogja pakainya tab, jadi Nggih. Nggak ya apa-apa, hanya Bapak Nggih. pasif aja. Nggih, Bapak Nggih. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan, oke, sekali lagi saya juga mengingatkan di Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu juga punya materi yang ada di video record, nggih, video record yang ada di rumahskopus.com, begitu, nggih. Jadi nanti kalau semisal ada kendala mungkin atau Bapak Ibu perlu ada pengulangan, bisa melihat record yang ada di record Zoom ini dan juga record materi yang ada di rumahskopus.com. Begitu nggih. Memang kalau untuk yang ada di website itu harus diselesaikan dulu satu persatu Bapak Ibu.
Nah, tapi semisal nanti Bapak Ibu mau mengakses satu waktu itu bisa. Jadi kita selesaikan dulu setiap video, Bapak Ibu bisa menonton sampai di sesi terakhir, begitu. Dan juga memang untuk di website itu tidak ada batasan waktunya Bapak Ibu. Jadi bisa diakses kapanpun, begitu. Oke, sebelum kita masuk materi pada hari ini, adakah kendala atau pertanyaan Bapak Ibu? Mbak, Mbak Hanifah Oke, untuk Grammarly saya masih belum bisa loh Mbak. Oke, kenapa nggak bisanya? Ini yang tautannya kan ya lihat yang di fotonya yang dibagi di itu ya. Bentuknya adalah Eh, foto ya. bukan foto Ibu, tapi link. Link sebentar kok linknya nggak Oke, nemu ya. saya Ibu bagikan lagi nggih. Hmm, Saya kirimkan ulang Ibu. Ya, ya, coba. Oke. Saya tinggal pencet linknya aja kan ya. Betul, betul. Tinggal pencet linknya aja. Nanti setelah klik download akan muncul download anyway atau lanjut mendownload. Nah, itu boleh silahkan bisa Down. diklik itu saja, Ibu. Ya, download anyway. Ya, nanti dia akan terproses di Chrome di bagian atas itu. Saat menginstal, usahakan tidak ada aplikasi Microsoft yang terbuka, nggih, Ibu. Jadi saat menginstal Grammarly, aplikasi Microsoft Word itu silahkan di-close dulu semua. Baru Oke. bisa kita install, Nj. Oke, dari Bapak Ibu yang lain, sudah aman nggih untuk aplikasinya, alat-alatnya? Oke. Nah, untuk Ya, malam sudah hari sampai ini, finish ya Mbak ya. gimana Ibu? Sudah sampai finish gitu ya. Nggih, nggih. Jika sudah finish, nanti bisa di cross-check. Ibu masuk ke Microsoft Word. Jadi memang itu aplikasi yang nempel di Microsoft Word. Nggak ada di aplikasi desktopnya Ibu. Buka Mm-mm. Microsoft Word, nanti ada di toolbar paling atas itu ada tulisan Grammarly gitu Ibu. Oke, saya buka Word. Heeh. Nanti di paling atas. Blank dokumen gitu ya istilahnya dulu ya. Nggih, Ibu, blank dokumen aja. Ah, kemarin paling atas paling kanan ya, Open Grammarly ya tulisannya. Betul, betul, betul. Nah, Sudah. itu belum bisa digunakan, Ibu. Oh, Nanti untuk penggunaan lebih lanjutnya akan saya jelaskan di pertemuan 7. Namun, untuk penggunaan lebih lanjut, Ibu harus membeli akun premium. Kita lebih menyarankan Bapak Ibu untuk membeli akun premium di marketplace, begitu. oh, untuk yang berikutnya, maksudnya untuk Oke, penggunaan lanjutan. betul. Kita akan perjelas di pertemuan ke-7. Oke, baik, baik. Tapi artinya dia udah nempel di Word ya. Betul. Yang penting dia udah nempel dulu aja. Oke, baik. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, jika tidak ada kendala dari Bapak Ibu yang lainnya, kita akan masuk materi pada malam hari ini, ya Bapak Ibu. Oke, nah nanti mungkin, oke, jika semisal saat saya penyampaian materi ada yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan dulu di kolom chat, atau pakai fitur raise hand yang ada di Zoom ini. Begitu, ya Bapak Ibu. Izin untuk men-share screen terlebih dahulu. Oke, nah di sini. Materi malam hari ini adalah Anatomi paper 703. Nah, memang kita sering, mungkin kalau Bapak Ibu sebelum masuk ke kelas online ini, sering mengikuti webinar sharing session dari Rumah Scopus, begitu nggih, pasti tidak asing dengan yang namanya Anatomi paper 703. Nah, kenapa kok kita namain 703, begitu nggih? Memang di dalam anatomi ini atau kerangka ini akan ada 7 pertanyaan atau di sini kita menyebutnya 7 komponen. 7 hal yang harus Bapak Ibu jawab atau kerjakan. Nah, ketujuh bagian itu meliputi apa saja gitu, nggih. Ada yang namanya what is known, what is unknown, gitu, nggih. Terus how and why sampai dengan conclusion. Nah, lalu nolnya apa? Nah, nol di sini adalah kalau di anatomi yang ada di rumah Scopus, kita sama sekali tidak adanya sitasi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan anatomi ini pure tanpa sitasi terlebih dahulu. Jadi pure kerangka berpikirnya Bapak Ibu. Jadi kalimat yang Bapak Ibu ingin ekspos di kerangka tersebut.
Lalu yang tiga, tiga itu mengacu pada judul. Kemarin judul itu kan saya sudah menyampaikan harus ada tiga komponen nih. Nah, tiga komponen itu apa saja? Nah, signifikan, lalu metode, lalu objektif. Nah, tiga itu dalam anatomi paper ini mengacu pada judul tersebut. Gitu. Lalu penjelasan lebih lanjutnya untuk ketujuh komponen, nah ada di sini Bapak Ibu. Ketujuh komponen itu ada yang pertama, namanya what is known. Nah, what is known ini di sini silahkan nanti Bapak Ibu bisa menuliskan kalimat-kalimat yang apa saja kalimat yang sudah diketahui dunia. Maksudnya di sini adalah kalimat yang memang ingin Bapak Ibu sampaikan, kalimat positif. Semisal nih, Bapak Ibu sedang membahas tentang online learning. Nah, di situ Bapak Ibu bisa menyebutkan online learning adalah, nah seperti itu. Membangun konteks topik secara luas, tidak langsung topik, itu juga diperbolehkan. Jadi sebelum kita membahas mengenai online learning, Bapak Ibu mau memberikan introduction gitu, nggih. Itu bisa juga dituliskan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, tunjukkan bahwa penulis menguasai literatur yang ada. Bukan ringkasan semua paper, pilih yang relevan dengan judul gitu. Jadi memang di bagian what is known ini, kalau semisal nih, saya eh, mempunyai judul Digital Marketing to Improve Marketing Performance. Nah, di sini mungkin kita bisa menyampaikan dulu di era digital ini perlu adanya apa, semisal seperti itulah. Baru nanti kita mengerucut apa itu digital marketing, kenapa kok perlu menggunakan digital marketing, lalu lalu mengerucut lagi kenapa kok harus menggunakan digital marketing, untuk apa, seperti itu. Itu yang namanya what is known. Jadi isinya adalah kalimat-kalimat positif. Nah, mungkin di sini saya bisa mencontohkan satu. Nah, di sini satu kalimat what is known. Pemasaran digital telah menjadi alat penting bagi usaha mikro kecil menengah yang ingin meningkatkan kinerja pemasaran. Nah, itu kan sebagai kalimat positif nggih Bapak Ibu. Jadi di dalam what is known ini nanti akan berisikan 4 sampai 5 kalimat-kalimat positif yang mengacu pada judulnya Bapak Ibu. Di sini saya mengatakan tentang pemasaran digital, lalu mengerucut lagi upaya pemasaran digital yang konsisten dapat meningkatkan. Nah, lebih mengerucut kepada judul kita, gitu. Itu untuk what is known. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ada yang namanya what is unknown atau disebut dengan gap atau disebut dengan permasalahan penelitian. Gitu. Nah, di dalam what is unknown ini apa saja yang bisa kita tuliskan begitu nggih? Yang pertama, semisal nih belum ada studi yang meneliti X dalam konteks Y. Temuan-temuan ini temuan yang kita temui di lapangan Bapak Ibu. Jadi bisa dibilang untuk what is unknown itu permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu temui di lapangan. Semisal tadi hubungannya dengan judul saya digital marketing. Ternyata digital marketing belum sepenuhnya digunakan di semua daerah karena minimnya akses teknologi. Nah, itu adalah temuan yang oh ternyata di daerah ini kita belum bisa menggunakan digital marketing nih karena memang internet susah, hal-hal seperti itu bisa dituliskan di what is unknown. Jadi intinya di dalam what is unknown ini berisikan permasalahan. Gitu. Ada juga yang mengatakan kalau di What is Unknown ini berisikan tentang kalimat-kalimat negatif. Kenapa kok kalimat negatif? Karena berisi tentang permasalahan gitu. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya how and why. Nah, how and why ini nanti berisikan tentang rasionalisasi dan tujuan atau hipotesis dari papernya Bapak Ibu. Ketiga hal tadi yang saya katakan, what is known, what is unknown, dan who and why, itu masuk ke dalam introduction-nya Bapak Ibu. Jadi di introduction paper itu berisikan ketiga hal itu tadi. Yang pertama what is known, yang kedua what is unknown, dan yang ketiga how and why. Lalu di bagian how and why kita harus mengisikan apa Mbak Nifah gitu nggih. Nah, di how and why ini nanti Bapak Ibu silahkan menuliskan tujuan dari risetnya Bapak Ibu itu tuh apa. Jadi kenapa kok harus melakukan riset itu gitu. Lalu yang kedua solusi yang diberikan. Baru yang terakhir adalah urgensinya
gitu. Jadi atau kalau semisal mau disebutkan dulu urgensi juga dipersilahkan nggih. Bisa juga nanti susunannya adalah urgensi, solusi, baru tujuan gitu. Jadi di OHNW itu menjawab ketiga hal itu. Kenapa kok kita harus membuat riset ini? Kenapa kok kita harus meneliti atau kenapa kok dia bisa dikatakan digital marketing itu bisa meningkatkan marketing performance kayak gitu. Lalu di sini juga kita bisa memberikan solusinya. Solusinya kenapa kok dilakukan itu? Solusinya kenapa kok kita menemukan itu? Solusinya dilakukan ini. Nah, solusi-solusi itu nanti yang bisa kita juga sebut sebagai novelty atau kebaruan dari papernya Bapak Ibu. Gitu. Jadi HNY berisikan ke tiga hal itu. Yang terakhir tujuan pasti sudah itu nggih Bapak Ibu sudah mengetahui begitu nggih. Dari penelitian Bapak Ibu tujuannya untuk apa kayak gitu. Nah, dari ketiga hal ini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu di bagian introduction ini. Izin Mbak Hanifah, Nggih, Ibu. yang who and why itu Hmm, rasionalisasi ya atau tujuan gitu ya. Kalau nggih. misalnya kita menegakkan kalau itu novelty, kita menyatakan bahwa itu novelty-nya itu memang belum diteliti oleh orang lain istilahnya. Hmm, Artinya kita hmm, menyatakan bahwa memang ini belum diteliti oleh orang lain, bahwa ini memang menjadi hmm, lebih lebih apa beda dengan yang lain. Apakah seperti hmm. itu? Itu bagaimana ya? Nah, itu nanti ada di bukan kebaruan, jadi solusi yang kita tawarkan. Nah, novelty itu nanti bisa menyebutkan sebenarnya apa perbedaan penelitian Bapak Ibu dengan yang sudah ada atau dengan yang lainnya. Mungkin langsung ke contohnya saja, nggih. Seperti ini, Ibu. Nah, semisal nih, tadi Mm. urgensinya itu kan penelitian ini penting karena digital marketing dapat meningkatkan UMKM di era digital gitu, nggih, memperluas pasar gitu, nggih. Nah, lalu kenapa kok ada urgensi itu? Akhirnya si peneliti memberikan penawaran atau sebuah solusi. Strategi pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing dan pemahaman tentang pemasaran digital di kalangan pelaku UMKM dengan menggunakan modul pelatihan. Nah, hal ini dapat kita didapat dari gap yang ada dan juga hasil penelitiannya. Oh, oke. Dari gapnya ternyata di sini di daerah ini belum ada atau masih minim pengetahuan tentang digital marketing, tentang literasi tentang digital marketing atau mungkin cara kita berjualan di era digital gitu nggak ya. Lalu di dalam hasilnya, oh ternyata harus diadakan pelatihan atau ternyata generasi muda yang ada di sini harus dididik tentang era digital. Nah, itu kan sebuah jawaban dari permasalahan. Nah, itu nanti juga bisa yang kita sebutkan di dalam solusi atau novelty-nya. Begitu. Jadi selain perbedaan dengan penelitian yang sudah ada, temuan di lapangan terjawab dengan hasil itu seperti apa? Gitu, Ibu. Hmm. Oke, saya resapi dulu ya, Mbak. Oke, oke. Masih atau kalimat saya terlalu membingungkan, Bapak Ibu? Enggak kan gini, ini kan misalnya tadi ya, saya masih menyambungkan ke yang saya punya gitu ya. Oke, Ini oke, kan oke. misalnya saya menyatakan bahwa dengan mengetahui indikator-indikator apa kan karena saya masih mau mengangkat help belief model tadi ya Mbak ya. Nggih. Iya kan? Dengan mengetahui adanya indikator yang akan merubah perilaku tanggung jawab seorang ibu, maka kita Mm-mm, bisa melalui teori help belief model ini, maka mm-mm, kita bisa merubah merubah tanggung jawab ibu itu atau perilaku tanggung jawab ibu itu untuk menjadi mm-mm. lebih baik dalam hal misalnya gitu ya Nggih, nggih. dalam hal Betul. berperilaku lebih bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan anaknya. Misalnya seperti gitu. Apakah menjadi sebuah pertanyaan seperti itu gitu ya, Mbak? Iya, Ibu. Nanti solusi yang diberikan nanti mungkin bisa dituliskan melalui eh, teori hot lift nggih, Help model, ha? Betul nggak Ibu? Heart lift model. Nah, itu Help nanti kita model. bisa meningkatkan atau karena teori tersebut nanti eh, tanggung jawab Ibu meningkat. Nah, itu kan sebuah Hmm. saran, nggih. Saran yang Hmm. bisa dijadikan sebagai bukan acuan tapi salah satu hal yang bisa merubah.
kayak gitu. Itu juga bisa disebutkan di solusi. Oh, Karena ya. adanya teori tersebut kayak gitu. Ada yang bisa Hmm. dirubah dari tanggung jawab yang belum gitu nggih, belum bisa membawa anaknya ke posyandu jadi sudah bisa karena ada teori tersebut kayak gitu. Itu kan juga salah satu kebaharuan atau solusi yang diberikan gitu. Oh, ya, ya, ya. Oke. Dari Bapak Ibu yang lainnya ada pertanyaan dulu untuk ketiga hal tadi. Apakah perlu adanya pengulangan Bapak Ibu? Masih aman, Mbak. Gimana Bapak? Masih aman nggih? Masih Oke, aman ya. terima kasih Bapak Robi. Oke, saya lanjutkan nggih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dari ketiga hal tadi itu kan masuk ke introduction begitu nggih. Nah, selanjutnya setelah introduction, kita ada yang namanya metode Bapak Ibu. Nah, metode di sini mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui begitu nggih, apa saja isinya metode gitu nggih. Yang pertama itu ada desainnya, lalu ada sampel, lalu ada instrumen, yang terakhir adalah prosedur. Terkadang juga di metode ini kita bisa sisipkan tentang analisis data yang Bapak Ibu gunakan. Semisal Bapak Ibu menggunakan aplikasi apa, itu juga bisa disebutkan di dalam metode ini. Lalu Bapak Ibu, silahkan nanti kalau misal ada spesifikasi nama daerah atau mungkin nama sekolah begitu nggih. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa perjelas di bagian metode ini juga. Semisal saya melakukan penelitian di daerah Klaten, di daerah Klaten, Jawa Tengah seperti itu. Nah, nanti spesifikasi lokasi itu ada di dalam metode ini, begitu. Nah, di dalam metode ini juga nanti Bapak Ibu, nah ini bagian-bagian yang perlu disampaikan gitu. Yang pertama, nyatakan jenis penelitian yang digunakan. Apakah kuantitatif, kualitatif, begitu nggih. Begitu juga dengan pendekatannya, eksperimental, survei, case study, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, populasi dan sampel. Sebutkan populasi target dan sampel yang digunakan. Nah, karena kita ini membahas tentang sampel dan populasi, kita juga perlu menjelaskan yang namanya teknik samplingnya itu menggunakan apa, gitu. Kriteria inklusi dan eksklusinya, Pak. Oke. Lalu selanjutnya ada di sini tentang instrumen dan variabel. Nah, untuk instrumen dan variabel di sini nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan metode yang digunakan. Desain alat ukurnya, deskripsi tentang alat ukurnya gitu nggih. Lalu validitas reliabilitasnya kayak gitu. Lalu mungkin kalau di sini Bapak Ibu ada yang menggunakan kualitatif nanti instrumen untuk pengolahan wawancaranya itu seperti apa kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah prosedur dan analisis. Langkah pengumpulan data, seperti yang saya katakan tadi, teknik analisis datanya dan softwarenya itu yang digunakan apa? Apakah NVivo, SPSS, gitu. Itu semua ada di dalam metode Bapak Ibu. Setelah metode, pasti ada yang namanya result, Bapak Ibu. Nah, di dalam result ini, silahkan nanti Bapak Ibu bisa yang pertama menyajikan data secara objektif, begitu ya, tanpa interpretasi. Jadi kalau ada gambar, ada hasil olahan data, kayak gitu ya, terus nanti ada semisal diagram, semua masuk ke dalam resultnya Bapak Ibu. Oke, seperti yang saya katakan tadi, gunakan tabel dan figur untuk data kompleks, lalu urutan sesuai dengan urutan research question-nya. Highlight angka atau temuan paling signifikan. Nah, di sini Bapak Ibu juga boleh nggih, kalau semisal pembahasannya terlalu banyak gitu nggih, ternyata wah Mbak ini ternyata data saya hasilnya kok banyak banget ya gambarnya atau diagramnya gitu nggih. Boleh juga Bapak Ibu bisa memasukkan gambar-gambar atau diagram dia penelitian Bapak Ibu gitu. Jadi nggak semua itu bisa masuk. Atau mau dimasukkan yang signifikan aja, monggo dipersilahkan. Asalkan di saat discussion, di saat pembahasan itu nanti kita juga membahas hal yang sama gitu. Nah, kenapa kok tadi di dalam result ini kita hanya menyajikan data secara objektif gitu ya, tanpa interpretasi? Karena hal itu nanti akan kita lakukan di dalam discussion. Jadi di dalam discussion ini
selain memaknai temuan gitu nggih, kita juga menjawab gap. Jadi ada kesinambungan antara what is unknown dan juga discussion Bapak Ibu. Di dalam discussion ini, kita harus bisa menjawab permasalahan atau temuan permasalahan di penelitian kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari hasil penelitian kita. Oke, yang pertama, konfirmasi atau kontradiksi literatur. Bandingkan temuanmu dengan studi sebelumnya. Apakah hasilnya mendukung atau menentang? Nah, itu yang pertama. Penjelasan mekanismenya, mengapa temuan ini terjadi. Lalu implikasi teoritisnya. Apa kontribusi penelitian ini untuk pengembangankah, untuk praktik lapangankah? Nah, hal-hal seperti ini kan kita bisa lihat sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan sesuai dengan hasilnya begitu. Mungkin coba saya lihatkan contohnya biar enak nggih. Nah, di sini discussion. Saya di dalam Mbak, penelitian dipotong saya. dulu bentar boleh? Oke, gimana Ibu? Ya, tadi yang di apa di result Heeh, itu kan menjawab atau sesuai dengan aims-nya kita ya, tujuannya kita ya. Nah, kalau misalnya kita tadi kan mempunyai anggaplah ada 5 tujuan. Ada 5 tujuan khusus karena kita misalnya bandingkan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y misalnya gitu ya, sampai kita punya 5. Nah, nggih. nanti di result itu, kalau masing-masing itu misalnya punya tabel, Heeh, ya, punya tabel karena kan kita membandingkan. Jadi apakah nanti munculkan 5 tabel gitu. Kemudian karena memang langsung kita melihat apa ada hitungan statistik langsung misalnya di situ heeh, ini tabelnya seperti ini gitu. Kemudian ini ada perhitungan statistik misalnya di signifikansinya sekian sekian itu kita heeh. bikin per number masing-masing gitu ataukah tadi kalau Mbak bilang hanya yang signifikan aja yang kita munculkan. Karena kalau Oke. misalnya anggaplah yang tidak signifikan nggak kita muncul takutnya Heeh. lupa atau bagaimana. Apakah memang kita sesuaikan dengan tujuan tadi 5 ya 5 lah resultnya Oke, dengan oke. tabel dan signifikansinya apapun yang ya maksudnya baik signifikan ataupun tidak signifikan. Oke, Apakah baik begitu Ibu. Mbak? Ya, Oke, makasih. nah nanti untuk yang di result itu disesuaikan lagi dengan pembahasannya Ibu. Kalau memang kelima hal tadi akan Ibu bahas, begitu nggih, silahkan ditunjukkan kelima hal itu. Gitu. Atau kalau nanti ada hasil akhirnya dari kelima hal itu, boleh juga ditunjukkan hasil akhirnya saja. Gitu. Jadi di dalam result itu memang nanti hanya menampung gambar-gambar atau tabel-tabel, terus diagram-diagram dari hasil penelitiannya Bapak Ibu. Itu dari hasil wawancara, dari hasil observasi, terus mungkin kalau misal Bapak Ibu juga melakukan dokumentasi, itu semuanya terkumpul di dalam resultnya Bapak Ibu. Begitu Ibu. Eh, Nanti izin Mbak. Jadi Oke. walaupun tidak tidak signifikan, misalnya gitu loh hasilnya ya, tidak Hmm? signifikan, tapi karena memang tuh hasil seperti itu tetap aja kita bisa tampilkan kan, Mbak? Oke, oke, betul Ibu, betul, betul. Iya, baik, Hmm. Mbak. Makasih. Oke, sama-sama. Nah, setelah result ini Bapak Ibu, ada yang namanya discussion. Yang saya sampaikan tadi. Discussion ini menjawab tentang permasalahan penelitiannya Bapak Ibu. Nah, semisal nih, di penelitian saya, menyebutkan seperti ini. Banyak UMKM yang belum memahami cara menggunakan alat digital secara efektif. Itu adalah temuan permasalahan yang pertama. Oleh karena itu, di dalam discussion gitu nggih, karena kita harus bisa menjawab permasalahan tersebut, akhirnya saya menuliskan dengan adanya pelatihan dan lokal karya tentang penggunaan alat digital termasuk SEO, analitik dan media sosial dapat meningkatkan pemahaman tentang kinerja alat digital. Nah, karena saya di lapangan menemukan, oh ternyata banyak yang belum tahu nih caranya atau efektivitasnya seperti apa. Oke, kalau kayak gitu saya adakanlah pelatihan gitu. Jadi discussion ini menjawab tentang permasalahan yang ditemui berdasarkan dari hasil temuannya gitu. Lalu yang kedua, UMKM seringkali memiliki anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas untuk menjalankan strategi pemasaran digital. Nah, karena ada hal tersebut gitu nggih, karena ada permasalahan di anggaran dan terbatas untuk menjalankan strategi, akhirnya oh oke, saya mungkin bisa menyarankan atau bisa mengatakan kepada komunitas tersebut atau masyarakat untuk berkolaborasi. Gunanya untuk menyediakan akses platform digital yang lebih terjangkau.
gitu. Karena adanya kurang anggaran, oke kita kolaborasi aja untuk platform digitalnya kayak gitu. Jadi kita menyarankan atau kita memberikan solusi, kita menjawab permasalahan yang kita temui di lapangan. Itu discussion. Jadi nanti kalau misal nih di dalam what is anonnya Bapak Ibu, di dalam gap atau permasalahannya Bapak Ibu menuliskan 5 poin, nanti di discussion juga akan ada 5 poin. Gitu, akan mengikuti. Jadi walaupun ditulisnya 10 poin, di discussion juga pasti akan 10 poin. Gitu. Itu discussion, Bapak Ibu. Selanjutnya terakhir adalah conclusion. Nah, di dalam conclusion ini kita akan menjawab tujuan. Gitu. Jadi kalau di Ibu tadi Ibu Syarifah menyatakan di result menjawab tujuan sesuai dengan research question-nya, gitu, nggih. Nah, kalau di sini ini sesuai sama dengan tadi sesuai dengan research question atau hipotesis tapi secara keseluruhannya, gitu. Langsung jawab apa yang ditanyakan di awal, jangan mulai dengan in conclusion. Nah, jangan mulai dengan seperti itu. Lalu ringkasan kontribusi, tunjukkan apa yang ditambahkan kontribusi di sini, silahkan nanti Bapak Ibu bisa memberikan kontribusi secara teori dan praktiknya. Penelitian Bapak Ibu itu gunanya untuk apa? Secara teori dan juga praktiknya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah implikasi. Nah, implikasi praktis di sini, semisal ternyata kok penelitian saya ini perlu adanya penelitian lanjutan, Mbak Anifah, karena variabel yang digunakan itu selalu berkembang. Nah, itu silahkan nanti bisa dituliskan di limitasi. Namun, kalau ternyata penelitian Bapak Ibu itu kekurangan responden atau kekurangan waktu, begitu nggak, itu tidak perlu dituliskan di dalam limitasi. Karena limitasi itu nanti takutnya kalau kita tuliskan, itu akan mengurangi nilai dari penelitiannya Bapak Ibu. Jadi untuk limitasi penelitian, silahkan itu opsional. Kalau dikira memang ini perlu dilakukan penelitian lanjutan, silahkan dituliskan di limitation-nya. Tapi kalau tidak, nggak usah diisi, nggak masalah. Jadi yang terpenting di dalam conclusion itu, yang pertama menjawab tentang tujuan, begitu nggak? Menjawab tentang research question atau hipotesis. Dan kedua adalah kontribusi. Kontribusi penelitian itu untuk apa? Gitu. Itu di dalam conclusion. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau perlu pengulangan, Bapak Ibu? Apakah sudah aman? Mbak Hanifah, saya pernah dengar ya gini, Mm-mm. kalau misalnya kita rekomendasikan bahwa ini perlu penelitian lebih lanjut gitu ya. Mm-mm. Nah, saya Mm-mm. bilang, Oke. "Gini loh, itu tandanya penelitian kita ini salah Kurang satu gitu, nggih. ya atau kurang gitu, sama aja melemparkan permasalahan untuk yang berikutnya gitu." Jadi Oke, JJ. pernah baca begitu juga nih, pernah Mm-mm. dengar Oke. sebaiknya jangan ada rekomendasi seperti itu katanya gitu karena Oke. seperti apa permasalahan Anda itu dimunculkan di itu lagi gitu loh Mbak. Itu gimana Mbak ininya Mbak? Oke. Seperti yang saya katakan, kalau misal kita tuliskan limitasi tersebut, tapi kok ternyata dia bisa merendahkan atau mengurangi esensi dari penelitian kita, nggak perlu ditulis, nggak masalah. Hmm. Gitu, nggih. Tapi kalau ternyata, oh ini semisal penelitian lanjutan yang mungkin penelitian kita itu bisa berkembang. Contohnya itu kita meneliti suatu suatu sel, gitu, nggih, untuk di dalam bidang kesehatan, gitu, nggih, Bu. Suatu sel atau suatu hal yang kita gunakan di apa namanya praktikum misal nggih. Oh ternyata nanti kalau ini ada penambahan zat lain itu akan beda hasilnya. Nah, itu kan penelitian berkelanjutan karena adanya variabel yang harus ditambahkan. Nah, itu Hmm. bisa kita tuliskan di limitasinya. Tapi kalau memang clear sudah selesai begitu nggih, tidak ada percobaan kedua atau penelitian lanjutan, udah nggak usah dituliskan nggak masalah. Gitu. Oh, Silahkan dituliskan tujuan dan juga kontribusinya itu aja. oh, Gitu. oke. Oke, baik. Nggih. Terima kasih Mbak. Nggih. Oke, dari Bapak Ibu yang lainnya monggo. Jika ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan Bapak Ibu. Apakah diamnya ini bingung Bapak Ibu? Mbak Hanifah jadi Le- bingung. Lebih Saya, ini, Kayaknya masih Mbak, meresapi deh Mbak. Mbak, oke.
Nggih, gimana Bapak? Lebih nunggu artikelnya dibantu direvisi sih, Mak. Aduh, aduh. Ini Pak Bapak Andre Andre itu langsung to the point ini, langsung to the point. Oke. Ok- Oke, nanti mungkin Bapak Ibu yang lainnya gitu ya. Kalau misal Mbak Nifah kenapa ya kok punya saya ternyata kok banyak penolakan atau ini kurangnya di mana? Nah, kita bisa sesuaikan dulu dari anatominya ini, Bapak Ibu. Kita coba bedah dulu di dalam paper kita yang, misal nih Bapak Ibu udah punya draft gitu ya, udah punya draft jadi. Apakah di paper kita itu ada ketujuh hal ini atau tidak? Gitu. Introduction dengan susunannya ketiga hal tadi. Lalu di bagian metode gitu nggih. Lalu result discussion, apakah sudah ada poin-poin ini atau belum? Kayak gitu. Nah, kalau semisal nanti ada pertanyaan, Mbak Hanifah, ini kok nggak ada literatur reviewnya gitu nggih? Nah, kalau untuk literatur review, memang di dalam jurnal Scopus, Bapak Ibu, apalagi dengan sectionnya adalah original research, literatur review itu sangat sedikit ada. Jadi untuk literatur review memang kalau semisal Bapak Ibu mau membuat gitu nggih, silahkan nanti bisa dipisah filenya. Karena terkadang di dalam jurnal-jurnal Scopus yang original research itu tidak mencantumkan adanya literatur review. Kalaupun ada, itu nanti pasti akan di dalam guideline mereka akan nyatakan. Jadi di susunannya mereka kan setiap jurnal itu kan pasti ada susunan berbeda-beda nggih. Jadi berisikan apa saja dari abstrak, introduction, lalu habis introduction apa, itu kan pasti ada susunannya. Nah, nanti biasanya mereka juga akan memberitahukan kalau oh ada literatur review nih gitu. Jadi jadi heading atau subjudul yang lainnya kayak gitu. Kalau semisal nanti ternyata tidak ada subjudul tersebut gitu nggih, Bapak Ibu tidak perlu memasukkannya ke dalam manuskrip Bapak Ibu gitu. Jadi silahkan untuk paper gitu nggih. Susunannya dibaca lagi di bagian guideline jurnal yang ingin Bapak Ibu tuju. Begitu. Namun secara secara umum gitu nggih Bapak Ibu memang mencangkup ketujuh hal tersebut, introduction, method, result, discussion, conclusion kayak gitu. Oke, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau misal aman, ini nanti jadi PR-nya Bapak Ibu. Kenapa kok PR? Saya berharap sangat Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan ini dan mengumpulkannya di dalam WA group. Gitu. Izin, Mbak. Ya, Bapak Andre. Jadi sebenarnya eh, dan Bapak Ibu semuanya izin sharing gitu kan. Terutama yang sudah saya kirimkan itu, Mbak, tentang artikel. Dan saya berkenan tuh, Mbak, kalau itu dikupas juga di grup atau di apa, saya berkenan gitu kan untuk di Oke. share gitu kan karena eh, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak nih sama Rumah Scopus karena pelatihannya terstruktur gitu kan. Izin. Apresiasi untuk Rumah Scopus dan ini adalah apa ya lembaga ketiga bahkan keempat saya nih ini Rumah Scopus nih gitu kan. Nah, Oke. rata-rata yang sudah saya lalui itu dari kan saya kena 7 dan silakan Bapak Ibu juga kalau mau coba apalagi kalau di studinya pendidikan teknik vokasi pendidikan kejuruan ya kejuruan itu bisa coba tuh di jurnal IJIT dan itu sangat komprehensif dan cepat reply-nya 3 hari 5 hari itu sudah dapat balasan reviewer gitu kan. Nah, yang mana saya mengalami yang memang namanya tumbuh itu Mbak gitu. Iya. Termasuk ketika sudah saya cocokkan dengan bahan-bahan di Rumah Scopus ini itu cocok semua gitu Oke. dengan cara mereview. Nah, 7 kali itu Mbak Iya, Bapak. rejected 1 2 itu luar biasa mengerikan Mbak. Terhadap paper saya yang Mbak bahas juga tentang anatomi tadi itu betul gitu Iya. kan. Nah, sekarang Bapak Ibu di 6 dan 7 ini melandai. Nah, itu yang saya kirimkan terakhir itu ke Mbak secara Wapri itu udah melandai dari babak belurnya saya, Mbak, gitu kan. Nah, itu maka dan saya berkenan itu dibahas di forum kita dan ya Pak, Mbak. Itu maksudnya lebih ke situ, Mbak. Karena Oke, baik, Bapak. apa namanya? Mudah-mudahan bermanfaat dan saya dapat amal jariah itu aja, Mbak.
Siap Bapak Andri, terima kasih sudah memberikan izin begitu ya. Nanti kalau semisal papernya Bapak nanti akan kita bahas begitu. Nah, mungkin nanti kalau semisal pembahasan paper Bapak nanti lebih lanjutnya mungkin bisa di pertemuan selanjutnya gitu ya. Karena berhubungan dengan bagaimana nanti kita pengembangan dari anatomi ini gitu. Oke, dari Bapak Ibu yang lainnya untuk anatomi ini dulu, kerangka ini dulu. Ada pertanyaan? Ada yang perlu diulang? Nah, nanti Sementara aman, Mbak. sementara aman, terima kasih Bu Tapi supaya Syarifah. gini, Mbak, supaya dia memudahkan, kita bikin model kayak kotak yang tadi Mbak bikin ya. Iya, Ibu, nanti memang untuk Gitu ya. kerangka akan saya kirimkan, nggih. Nanti modelnya Mm-mm. seperti ini. Nah, ini Mm-mm. nanti adalah lembar kerjanya Bapak Ibu. Nanti akan saya kirimkan ke WA Group. Silahkan Mm-mm. nanti bisa Bapak Ibu mencoba gitu nggih, mencoba membuat anatomi, lalu bisa dikirimkan ke WA Group. Nanti mungkin bisa saya koreksi ada kurangnya yang mana, perlu ditambah yang mana gitu. Oh, oke, oke. Oke. Baik, Mbak. Termasuk PPT-nya tadi ya, Mbak ya. Untuk PPT-nya mohon maaf Ibu belum bisa saya bagikan hanya ini dan Oh, contohnya tadi mungkin nggih. Contoh oh. dari kerangka ini nanti yang akan saya bagikan juga. Nah, itu yang jam pasir tadi itu loh, Mbak, sama Oke, oke nanti akan sama screen yang sama saya. yang kotak-kotak tadi loh, Mbak, kotak-kotak. Oke, baik Dan Ibu. itu mungkin nggak the whole of PPT, tapi misalnya tadi yang jam pasir, kemudian apa kotak-kotak bahwa ini pertanyaan tentang ini gitu tuh kayaknya Oke. lebih bisa diiniin juga, Mbak, untuk bisa Oke, menerjemahkannya ke dalam Word ini gitu. baik Ibu, baik. Mungkin gitu. Baik Ibu. Nah, sebenarnya di dalam lembar kerja juga sudah saya deskripsikan Bapak Ibu. Nah, di sini introduction what is anon itu tentang apa gitu nggih. Terus how and why seperti yang di PPT tadi gitu nggih. Berisikan tentang apa saja how and why sudah saya tuliskan di sini. Jadi tinggal Bapak Ibu jawab. Begitu juga dengan riset metodenya. Nah, di sini juga kalau result memang di dalam result ini nanti Bapak Ibu nggak perlu memasukkan yang namanya tabel, diagram, dan lain-lain. Tapi silahkan hanya dituliskan keterangannya saja. Gitu. Silahkan semisal nih ada hasil wawancara, tuliskan secara singkat saja hasil wawancara dengan informan mengenai ini gitu. Lalu kalau semisal ada hasil dokumentasi, sama juga hasil dokumentasi observasi di daerah ini atau hasil dokumentasi wawancara dengan informan ini gitu. Jadi di dalam anatomi ini, di bagian result, silahkan hanya dituliskan keterangannya saja, keterangan gambar, keterangan tabel, lalu keterangan dari semisal kalau ada diagram, gitu nggih, Bapak Ibu. Mm. Oke. Lalu ini yang discussion juga sudah saya sertakan gitu nggih di sini pembahasan nomor 2 atau yang atas tadi bisa Bapak Ibu kopikan di sini, lalu bisa dijawab di sebelah kanan. Begitu juga dengan conclusion. Di sini ada poin yang harus terjawab gitu nggih. Jawab dengan tujuan. Nah, ini kalimat pendukung ini Bapak Ibu, kalimat pendukung jawaban ini nanti silahkan bisa kita melihat dari ini apa namanya? Literatur sebelumnya atau bukan literatur, maaf, penelitian-penelitian sebelumnya gitu atau penelitian yang mendukung tentang eh, penelitiannya Bapak Ibu. Terus kita ambil kalimat-kalimatnya yang sesuai dengan hasil kita untuk sebuah kalimat pendukung gitu. Lalu selanjutnya kontribusi dan juga limitation jika ada. Sebenarnya semua yang ada di PPT sudah saya tuliskan Ibu di dalam lembar kerja ini gitu. Oke. Nah, di dalam lembar kerja ini Bapak Ibu nanti memang akan ada 2 halaman, nggih. Halaman pertama itu berisikan tentang abstrak. Nah, abstrak ini nanti silahkan Bapak Ibu lompati aja. Silahkan masuk langsung ke halaman kedua, yaitu body of paper-nya. Nah, di sini nanti silahkan juga menuliskan judul dan keywordnya Bapak Ibu agar saya bisa melihat, oh oke, kalimat-kalimat yang tertuliskan ini nanti make sense dengan judulnya kayak gitu untuk melihat tujuannya juga begitu nggih Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu setelah ini mau mencoba gitu nggih, silahkan bisa mulai dari halaman kedua gitu. Nah, selanjutnya untuk bukan susunan nggih, cara cepatnya Bapak Ibu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu mau mengerjakan anatomi,
silahkan kerjakan bagian yang mudah dulu. Bagian yang mudah itu adalah di metode. Kenapa kok saya sebutkan kalau itu bagian mudah gitu ya? Karena kita sudah tahu nih apa metode yang mau kita gunakan, lalu sampel, terus habis itu population itu kan pasti kita sudah tahu, sudah mengetahui gitu ya. Jadi silahkan nanti dikerjakan bagian yang mudah terlebih dahulu. Kita berangkat dari metode, lalu setelah itu result discussion, lalu conclusion, baru masuk ke introduction. Kenapa kok introduction itu terakhir? Karena biasanya Bapak Ibu stagnan di dalam what is known, what is unknown. Itu yang sedikit membuat sedikit berpikir nggih Bapak Ibu. Karena kan kita harus mengingat permasalahan penelitiannya seperti apa, di lapangan kayak gimana gitu. Jadi kerjakan dari yang paling mudah, method, result discussion, conclusion, baru ke introduction. Begitu nggih. Dan di anatomi ini sekali lagi saya katakan nggak boleh adanya sitasi. Jadi pure kalimatnya Bapak Ibu. Nggak boleh mengatakan bahwa penelitian A menyebutkan seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Begitu nggih Bapak Ibu. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan lagi? Mbak menyimak. Oke. Terima kasih Bu Suprihatin. Oke, Bapak Ibu yang lain, monggo jika ada pertanyaan mengenai anatomi paper ini. Apakah perlu adanya pengulangan? Gimana Ibu Syarifah? Maaf. Lanjut, Mbak. Lanjut. Oke, oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu. Oke. Untuk anatomi memang yang bisa saya tampilkan, yang bisa saya sampaikan hanya ini, Bapak Ibu. Jadi setelah ini memang saya kembalikan ke Bapak Ibu. Kita mau sharing tentang anatomi ini, mau ada yang perlu diulang, bisa dipertanyakan atau bisa ditanyakan, nggih, Bapak Ibu. Jangan sungkan untuk bertanya dulu. Begitu. Kalau perlu adanya pengulangan, juga perlu disampaikan, Mbak Hanifah, saya mau ada pengulangan di sini, gitu. Akan saya ulang, Bapak Ibu. Mbak, tadi kalau gitu masalah yang gap tadi loh, Mbak. Kan gap itu kan Gap tadi, nggih. ya gap. Nah, yang is unknown. Yang gap ini kan menurut kita ya kan artinya menurut kita ini masih belum belum ada. Ini nggak kita sandingkan dengan hasil penelitian orang lain bahwa eh, sebenarnya ini udah maksudnya ini memang belum terjawab atau memang masih menjadi sebuah pertanyaan penelitian atau apa itu gimana, Mbak? Apakah memang ini menurut kita saja ataukah memang berdasarkan kita sudah tahu nih ini gapnya ini bagaimana gitu? Oke, memang kalau gap ini temuan yang sudah kita lakukan saja, Ibu. Jadi penelitian yang sudah kita lakukan dari penelitian kita, gitu. Semisal di dalam penelitian ini, oh ternyata ada kurang variabelnya atau semisal di dalam penelitian ini populasinya kurang kayak gitu atau penelitian terdahulu hanya memiliki populasi A belum pada B. Nah, kalau misal di contoh saya ini memang ada kalimat penelitian terdahulu gitu nggih. Nah, ini juga sebenarnya nggak bisa kita jadikan acuan juga karena memang what is unknown ini fokusnya pada penelitian yang sudah kita lakukan gitu. Memang kalau bisa sudah terjadi penelitian begitu Ibu. Maksudnya sudah kita lakukan gimana, Mbak? Nggak, kok nggak masih nggak nyambung ya? Jadi gini, temuan-temuan atau permasalahan yang kita temui di lapangan gitu aja. Kan kita sudah melakukan penelitian nih. Mm-mm. Nah, saat melakukan penelitian itu untuk mencari hasil dari variabel kita, ada kendala nggak? Gitu. Semisal seperti yang saya katakan tadi di awal, saya mau meneliti bagaimana peningkatan marketing gitu nggih, peningkatan marketing UMKM tapi dengan cara digital era atau dengan teknologi sekarang gitu nggih. Ternyata temuan yang saya temui di lapangan, kenyataan di lapangannya banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang alat yang digunakan di dalam era digital ini. Nah, itu kan temuan yang kita temui saat melakukan penelitian. Kita mau mau meningkatkan variabel kita, tapi kita punya kendala masyarakatnya nggak tahu cara penggunaannya. Nah, itu temuannya gitu. Itu nanti yang bisa kita tuliskan di batis anonnya. Kayak semisal nih, Ibu,
menggunakan teori Holt, maaf Ibu, Help list model. ya Mm-mm. Holt Live Model, HLM gitu nggih. HBM. HBM. HPM, oke. Live model, oh ya, itu semisal kita saat saat sebelum Ibu teliti ternyata tanggung jawabnya kurang, gitu nggih. Ternyata Hmm. setelah kita terapkan teori dari itu, gitu nggih, ternyata kok sama aja tanggung jawabnya dia belum naik juga atau memang ibunya itu belum tersadarkan. Nah, itu kan salah satu dari temuan atau permasalahan yang kita temui gitu. Hmm. Atau semisal nih saat kita mau menggunakan teori tersebut banyak ibu yang bingung atau banyak ibu yang ini sebenarnya apa sih kayak gitu. Nah, itu kan juga termasuk permasalahan kayak gitu. Hmm. Oke, jadi istilahnya kenyataannya di lapangan itu seperti apa gitu. Baik, baik. Oke. Oke, dari Bapak Ibu yang lainnya dipersilahkan kalau semisal ada yang harus diulang. Assalamualaikum. Akhirnya bertanya nih Mbak Hanifah. Oke, Waalaikumsalam Ibu. Monggo silahkan. Itu kalau izin kalau mau boleh diulang untuk kita Oke. bisa membuat result itu loh Mbak. Resultnya Ibu. Harus harus tabel-tabel begitu atau boleh narasi, boleh Oke. teks. Nggih, Ibu. Nah, memang kalau result ini, kalau hubungannya dengan kualitatif begitu, nggih, memang silahkan nanti bisa dirinci secara naratif gitu, nggih. Tapi juga mungkin kalau di dalam kualitatif itu kan juga ada tabelnya, nggih, Ibu. Jadi informan ini nanti hasilnya seperti apa, kayak gitu. Itu juga bisa disertakan. Tapi kalau ternyata data yang bisa kita paparkan hanya data narasi gitu, nggih, karena sifat penelitian kita adalah kualitatif, itu juga monggo gitu. Kalau terutama kalau kepustakaan ya kita kalau penelitiannya kepustakaan kan Nggih. eh, ya Heeh. mungkin bisa saja sih dibuat tabel cuman itu memang lebih 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 bagus mungkin ya Mbak Hanifah ya kalau ada Nggih, tabel ya, nggih, 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 Ibu. ya nanti nanti dicoba. Nggih, karena memang sebenarnya tabel itu gini, ada urgensinya tersendiri gitu Bapak Ibu. Kadang kita kalau nggak menampilkan tabel di dalam paper itu nanti dipertanyakan datanya itu di mana gitu, kayak gitu. Ada yang seperti itu. Padahal kita sudah menyampaikan bahwa memang temuan kita berupa hanya berupa kualitatif gitu. Nggih. Jadi kayak omongan dari informan kayak gitu-gitu. Cuman kadang kalau nggak ada tabel juga dipertanyakan gitu. Kalau penelitiannya Oke. kepustakaan boleh kan ya Mbak Hanifah? Kepustakaan yang seperti apa, Ibu? Iya, maksudnya saya tidak ke lapangan, tidak wawancara, Oh, tidak nggih. eh, Jadi kayak literatur review begitu nggak, Ibu? ya sejenis seperti itu. Kalau saya biasanya Nggih. istilahnya kan yang saya tahu ada library research gitu ya. Oh, nggih, nggih. Nah, kalau semisal library research itu kan nanti analisisnya bisa menggunakan fast viewer nih, nggak, Ibu? Apa itu Kak Mbak Hanifah? Oh, oke. Jadi kalau setahu saya, nggih, kalau di literatur review memang ada yang namanya fast viewer itu untuk visualisasi data. Nah, kan kita kan Oh, nggih, jadi kan kalau di situ kan kita mereview jurnal artikel-artikel yang sudah terbit berdasarkan apa ya, kata kunci yang kita miliki. Semisal saya mau meneliti tentang kesehatan mental, lalu meneliti tentang mahasiswa semester akhir. Nah, kata kunci itu nanti kita bisa visualisasikan. Nah, visualisasi itu nanti dari Fast Viewer itu. Fast Viewer itu nanti akan membaca tentang bagaimana artikel-artikel lain melihat atau mereview tentang kata kunci yang kita kumpulkan tadi. Kalau di library research atau SLR itu sering menyebutnya sebagai query gitu. Itu bisa divisualisasikan Ibu dengan itu. Atau bisa juga kita menampilkan prisma kalau nggak salah, nggih. Jadi prisma itu bagaimana kita awalnya saat melakukan pencarian query itu atau kata kunci itu dapat berapa puluh jurnal gitu nggih. Lalu kita sortir.
Nah, proses mensortir lalu mendapatkan sedikit itu nanti bisa kita gambarkan dengan prisma itu gitu. Kalau di SLR setahu saya data-data yang harus ditampilkan itu kayak gitu Ibu. Jadi visualisasinya dan juga prosesnya gitu. Oh, siap Nggih. ya, nanti saya tanya-tanya lagi, lihat-lihat lagi. Boleh, Terima boleh kasih Ibu. Mbak Hanifa. Nggih. Sama-sama. Nggih. Itu perbedaan kalau semisal kita menggunakan literatur review atau semantik literatur review. Kalau Bapak Ibu pernah dengar juga bibliometrik gitu nggih, dengan original research. Perbedaannya di situ Bapak Ibu. Data yang ditampilkan berbeda, di dalam discussion-nya pun juga penjelasannya lebih lengkap di bagian literatur review. Lebih lengkap bibliometrik gitu. Karena kan kita membahas query atau kata kunci yang kita gunakan. Jadi lebih banyak gitu. Oke, ada Mbak Hanif, pertanyaan Bu? saya lagi mau nanya, Boleh Ibu Syarifah. apa Mbak Hanif, misalnya Oke. apa di metode ya, di Mm-mm. metode itu kalau ini merupakan sebuah penelitian laboratorium, Mm-mm. tuh dia penelitian laboratorium karena misalnya, nah ini adalah kita menggunakan metode atau mungkin cara kerja yang sudah ada. Ini kan kita nggak perlu menuliskan, apakah perlu, maksudnya pertanyaannya, apakah perlu kita menuliskan metodenya itu secara rinci, misalnya cara kerja mulai dari taruhlah, kalau misalnya ini kita melakukan purifikasi gitu ya, atau Mm-mm. istilahnya ekstraksi. Mm-mm. Tahapan masing-masing ekstraksinya itu, Mm-mm. ataukah cukup misalnya ekstraksi dengan metode ini, misalnya gitu, ya kan? Mm-mm. Terus kalau misalnya ada kita menggunakan SNI ya, kalau kita kan SNI nih gitu, Mm-mm. Yes. SNI-nya SNI nomor sekian gitu. Mm-mm. Itu saja, ataukah kita perlu menuliskan step by step dari pekerjaan kita itu. Itu ya, Pra. Kemudian kalau misalnya tentang metode ini kan juga ada apa tadi prosedur itu tadi ya. Nah, Mm-mm. instrumen dan Mm-mm. instrumen. Nah, kalau misalnya peralatan kah atau apa. Nah, ini bagaimana nih? Eh, kita rinci seperti itu ataukah cukup tadi kita bahwa kita pakai metode ini maka itu akan muncul secara apanya masuk ke dalam situ itu. Itu kayak gimana, Mbak? Kalau ini adalah memang penelitian laboratorium gitu ya yang Oke, dilakukan. baik Ibu. Yang pertama, untuk langkah-langkahnya boleh dituliskan, cuman kita tuliskan secara singkat, karena nanti di dalam metode tadi kan juga ada prosedur dan analisis. Nah, langkah-langkah penulisan data, langkah-langkah pengumpulan data secara kronologisnya itu bisa dituliskan. Lalu untuk instrumennya gitu, nggih, alat ukur yang digunakan aja. Kuesioner, skala, perangkat, software. Cuman itu aja nanti yang dituliskan. Oh, jadi tapi Oke. kalau misalnya di metode ini misalnya kita melakukan ekstraksi dengan Mm-mm. metode misalnya apa ekstraksi hanya dengan misalnya dengan metode cara dingin gitu loh misalnya Mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm, Kalau kita pengujiannya kita gunakan SNI nomor sekian gitu. mm-mm, mm-mm. Cukup Itu begitu aja. dituliskan, dituliskan Ibu, karena masuk ke dalam prosedur dan analisis juga gitu. Oh, jadi nggak perlu ya secara rinci, misalnya mulai tahapan kita melakukan apa misalnya mulai dari pengeringan, pemanasan apa segala macam itu nggak perlu gitu ya? Tidak usah Ibu, takutnya nanti terlalu panjang. Hmm. Oke, 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 oke. baik. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Berarti menggunakan kepustakaan tetap dibolehkan ya, Kak? Boleh, boleh, Untuk jurnal Scopus itu boleh Ibu, nggih. penelitian jadi bertumpu pada dokumen buku gitu Nggih, yang ya nggih, sesuai dengan library research itu boleh ya? nggih, boleh Ibu, nggih. Betul. Memang Boleh ya, siap. namun nggih, namun saat besok pencarian jurnal gitu nggih, kita harus lihat apakah di jurnal itu menerima library research atau tidak gitu. Karena tidak semua jurnal Oh, nggih, karena tidak semua jurnal itu juga menerima library research. Biasanya di jurnal tersebut dia menuliskannya bukan library research tapi literatur review atau opinion text kalau nggak salah. Eh, opinion tag ya. nggih, nggih. Hmm. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Hanifah. Sama-sama, Ibu. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Dipersilahkan.
Oke, memang untuk kalau di Rumah Scopus gitu nih Bapak Ibu, materi ini adalah materi intinya. Kenapa? Karena penulisan paper kita, pengembangannya untuk jadi sebuah paper itu berasal dari sini, berasal dari kerangka ini. Jadi kalau misal, oh, nggih, juga perlu saya tambahkan saat menuliskan kerangka, itu kan tadi di bagian what is known, unknown, gitu, nggih, itu kan ada 4 sampai 5 kalimat. Silahkan 4 sampai 5 kalimat saja. Per poin jangan sampai terlalu panjang. Karena nanti setelah itu dari poin-poin kalimat yang sudah Bapak Ibu tuliskan akan dikembangkan lagi gitu. Jadi di bagian introduction ini kalau semisal di sini tertuliskan 4 sampai 5 kalimat, silahkan tuliskan 4 sampai 5 kalimat. Per poin ini hanya 1 kalimat gitu. Begitu pula kalau semisal Bapak Ibu sudah punya draft gitu nggih. Kan kalau di draft itu kan lebih enak nggih. Kita hanya membreakdown dari draft yang sudah jadi. Kita lihat di bagian introduction, kita cari satu kalimat yang bisa masuk di anon, satu kalimat yang bisa masuk di eh, what is known kayak gitu. Jadi jangan terlalu panjang penulisan kalimatnya karena setelah itu akan kita kembangkan gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mbak Hanif hanya Nggih, Bapak Sujono. menegaskan aja nih. Nggih, bagaimana? Em, ini kan setiap bagian itu, setiap komponen, Mm-mm. kontennya itu adalah kalimat ya, Nggih, 4-5 kalimat lah gitu. nggih. Nah, em, apakah ini cikal bakal untuk membuat satu paragraf? Betul, Bapak Sujono. Dari satu kalimat ini nanti yang akan kita kembangkan menjadi satu paragraf. Jadi Oke, 4 sampai 5 kalimat ini nanti yang akan menjadi kalimat inti oke. gitu. Lanjut Mbak ya. Nah, Nggih. artinya Hmm. jadi bisa ke bawah ke ke risalnya Mbak, ke risalnya. Misalnya, nggih. Oke, Ini, eh, risal. Oke. Eh, Risalnya kan what result did you get? Oke, gitu mm-mm, ya. mm-mm, Em, jadi di sini kan kalau kuantitatif berarti berkaitan dengan pengujian hipotesis ya. betul. Kemudian pembahasan hipotesis kayak gitu-gitu kan. Oke. Betul, J. Oke, jadi em, kalau di finance itu yang behavior itu, kalau kita kan udah kayak kompleks gitu. Kalau eh, penelitian tentang perilaku kayak gitu, itu Nggih. pakai struktur equation modeling yang itu hipotesisnya bisa 9 atau Hmm, 8 sampai 9, 5 sampai 12 lah kira-kira gitu ya. nggih. Nah, padahal di jurnal itu kan dibatasi halaman dan seterusnya lah. Em, Terlepas dari template jurnal atau Hmm, ya petunjuk bagi autor di jurnal itu, yang saya dapat insight dari sini, Nggih. eh, sebenarnya kalau di pendahuluan memang sangat strict ya, tapi kalau di result itu eh ya, tapi intinya gini, pertanyaan pokoknya gini, eh, apakah kalimat-kalimat yang ada di apa elemen ya konten ini adalah Mm-mm. cikal bakal untuk eh, eh, paragraf? Tadi Mbak Hanif sudah menyatakan iya, gitu kan? Nggih, Betul kan? betul, Oke. betul. Sekarang tolong ke atas lagi Mbak, ke yang ada contoh kalimatnya itu. Oke, Oke, ini eh, em, yang what is non. unknown, no, 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 no. Oke. Ini kan sumbernya, sumber introduction. Tidak mungkin kita membuat sebuah pendahuluan kecuali hasilnya sudah ada. Mm-mm. Itu nggak mungkin. Jadi saya kalau mengarahkan mahasiswa itu kalau di disertasi tesis skripsi itu bikin Hmm? dulu bab duanya.
Bab Mm-mm. 2 itu literature review. Kemudian setelah you have a lot of teori, grand teorinya, media rank teorinya, substantif teorinya. Oke, kemudian dengan cara apa Anda mau memecahkan, jadi itu alat ya. Kemudian metodenya, jadi nyusunnya itu kalau saya mengarahkan itu berdasarkan referensi yang eh, jadi bab 2, bab 3, bab 4 Mm-mm. ya. Bab 2 itu literatur review, bab 3 itu kalau di S1 gitu, tapi yang umum aja lah. Bab 2 literatur review, bab 3 kerangka konsep hipotesis, Mm-mm. bab 4 metodologi, bab 5 itu adalah result and discussion, bab 6 adalah conclusion gitu ya. Nah, Oke. jadi startingnya itu bab 2 bab 3 itu adalah basic of the theory. Tentu Mm-mm. penelitian terdahulu, kemudian teori penelitian terdahulu. Nah, itu adalah alat untuk menyelesaikan riset questionnya gitu. Nah, em, eh, dari kalimat pertama, pemasaran digital, karena kan harus SPOK tuh, Pak Jo Mm-mm. bilang ya harus Oke, SPOK betul. ya. Betul, betul. Pemasaran digital telah Oke. menjadi alat penting gitu kan. Oke. Pemasaran digital telah menjadi alat penting bagi usaha mikro dan menengah yang ingin meningkatkan kinerja pemasaran. Jadi poin pentingnya adalah pemasaran digital, peningkatan kinerja pemasaran, gitu kan. Nah, Betul. uh, the next sentence, apa sih yang dimaksud dengan pemasaran digital? Nah, itu tentu dirujuk dari literatur review. Sorry, dirujuk dari teori-teori gitu. Yang gitu ya, betul begitu kan Mbak ya? Oke, oke. Kemudian begitu ya. Jadi pemasaran digital ini kan kalimatnya kita. Setelah Mm-mm. itu kita akan diperkuat oleh eh, sitasi-sitasi yang ada, Betul. sitasi-sitasi yang Mbak sudah jelaskan kemarin, itu mengambilnya dari mana. Setelah itu nanti apakah seperti itu gitu? Oke, betul Bapak. Nah, untuk penulisan sitasi-sitasinya gitu nggih, pengembangannya kita bahas besok gitu. Jadi memang kalau yang di anatomi ini real kalimat-kalimat intinya saja. Gitu. Tapi memang nanti untuk prosesnya betul seperti itu Bapak. Nanti dari nomor satu ini, poin nomor satu kita akan eh, eh, jabarkan gitu nggih, kita akan panjangkan gitu istilahnya menjadi satu paragraf. Nah, satu paragraf itu nanti isinya adalah kalimat-kalimat pendukung. Betul katanya betul yang dikatakan Pak Sujono tadi nanti berisikan tentang pemasaran digital itu seperti apa dari kata orang gitu, dari penelitian-penelitian atau referensi yang sudah kita download begitu. Oke. Suara saya aman Bapak Ibu? Aman, Mbak. Aman. Oke. Mbak, Oke, Mbak, begitu Pak Sujono? ya 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 Mbak. Oke. Mbak Hanifah, Nggih, Ibu. itu kalau jadi mundur nih Heeh. untuk referensi. Heeh. Jadi apakah jumlah referensi di Scopus itu harus jumlahnya ada limit tertentu? Oke. Lah, kemudian kalau kalau sumbernya kan memang kemarin ya seperti yang disampaikan Pak Jo itu kan memang harus yang tertinggi ya. Betul, eh, nggih. apa namanya pendapat yang ada di Ki paling enggak di kisah Ki 4 3 2 Kita 1 gitu ya. Nggih. nggih, betul, Nah, betul, itu betul. kalau jumlah itu harus berapa? Ada limitnya atau enggak, Mbak? Nggih, Ibu. Kalau di rumah Scopus memang paling tidak minimalnya itu untuk referensi ada di 30 untuk Oh, satu papernya. Namun kita kembali lagi ke dalam jurnal tujuannya Bapak Ibu. Terkadang juga di jurnal itu ada limit untuk referensi. Ada yang dituliskan referensi harus 50, ada yang dituliskan nanti referensi harus kurang dari 15.
Nah, itu juga ada aturan-aturannya. Cuman mungkin kalau dari kami minimalnya di 30. Kalaupun harus ditambah atau harus dikurangi, itu nanti akan menyesuaikan dari jurnal tujuan. Begitu. Oh, siap. Nggih, Siap, Mbak. apalagi kalau literatur review gitu nggih, itu biasanya akan ada aturan-aturan mengenai referensi dan juga apa namanya jumlah keseluruhan kata. Jadi kalau di aturan umum itu kan terkadang hanya tertuliskan untuk jumlah kata satu paper include dari abstrak sampai reference itu 3.000 sampai 8.000 kayak gitu nggih. Nah, kalau Oke. biasanya kalau literatur review nanti lebih saklek, semisal jumlah kata harus 5.000. Berarti kalau harus itu kan kita nggak bisa ada pilihan kurang dari 5.000 atau lebih dari 5.000. Harus paten 5.000. Terus referensi harus saklek 20. Nah, itu juga ada aturan-aturan seperti itu. Baik. Gitu. Jadi mungkin saat ini kita pakai yang minimal di 30 dulu aja gitu nggih. Kalaupun harus disesuaikan, bisa nanti ada penambahan di introduction atau pengurangan di introduction-nya. Begitu. Makasih. Nggih. Makasih, Mbak Anif. Sama-sama Ibu Suprihatin. Oke. Mbak Mbak Hanif, bisa Nggih. nggak sharing ini? Apa? Nanti minta dilihat lah kira-kira kan Mbak Hanif punya banyak pengalaman ya. Maksud Tidak saya mau sebanyak Bapak sharing, kok. nggak, saya mau sharing Nggih. nanti yang Pak Dekan itu yang mungkin bisa kasih insight lah. Saya mau sharing eh, apa yang Pak Robi tadi loh, SJR-nya berapa kayak gitu loh. Saya mau Nggih. kirim ini Simago JR yang 2025 Q1, Nggih. Q2, Q3, Q4, Q5, Q5, Q4 gitu ya. Nggih. Yang udah ada klasifikasinya gitu. Nanti dilihat di grup aja tuh. Jadi itu ada sudah dipisah tuh. Ini hanya jurnal, bukunya enggak. Nggih. Dari Q1, Q2, Q3, Q4. Hmm, Kalau finance-nya janganlah karena itu kan ini yang umum aja dulu. Nggih. Maksud saya nanti kira-kira berdasarkan pengalaman dari Pak Jo kan bilang jangan ambil Q1 dulu gitu kan. Ya Q4 dulu, Q4 aja susahnya bukan main gitu kan. Di samping mahal juga. Itu Nggih. ya itu rata-rata kalau ekonomi itu, kalau eksa kayaknya murah deh. Ekonomi itu Pak Robi tolong dikoreksi ya. Itu kemarin di Financial Innovation itu 1.750 tuh Hmm, US dollar gitu. Sekitar segitu sih gitu. Mungkin tapi rata-rata segitu sih Mbak Hanif ya, 1.750 sampai eh, di jurnal yang di Elsevier itu. Tapi ada juga yang gratis. betul, Tapi betul. 2 tahun gitu, 2 tahun gitu. Nggih, nggih. Nah, kemudian ada yang menentukan itu mahal tidaknya itu open access atau tidak. Ketika Betul. kita di open access itu mahal gitu. Itu aja Mbak sharingnya saya. Makasih. Nggih, terima kasih Bapak Sujono sudah membagikan list juga. Wah, ini sangat bermanfaat untuk pencarian jurnal tujuan nih Bapak Ibu. Nah, memang betul apa yang dikatakan Pak Sujono nggih. Kalau em, fee atau charge-nya itu memang tergantung dari kita pemilihan open atau close gitu nggih. Memang kalau secara range memang ada di 1.000-an Bapak Ibu. Tapi juga tergantung kita menemukan negara yang tidak terlalu tinggi mungkin course-nya gitu nggih. Itu juga bisa kita cari menggunakan hal-hal seperti itu. Apalagi kalau di Simago itu setahu saya bisa ngefilter negara nggih Pak Sujono nggih. Iya, Nah, nggih. kalau yang finance Heeh. di finance itu gratis Mbak. Itu kategori negara. Kalau Nggih. negara berkembang seperti ASEAN gitu, itu Heeh, heeh. gratis. Tapi Oke. Journal of Finance masuk di situ itu kan hadiah Nobel semua tuh. Jadi memang Oh. sangat amat ketat. Kalau Mm-mm. pertanian, nggak tahu Pak Robi pertanian mungkin atau itu gampang banget tuh terbit jurnal. Bener, gampang banget. Baru murah-murah, paling mahal tuh 500. Nggih, nggih. Betul, betul. Memang tergantung skupnya nggih Pak Jono nggih. Iya, iya. Jadi Nggih. kalau yang eksak itu Pak Andre, Bu Saripah itu murah-murah tuh kayaknya. Kedokteran murah tuh, kedokteran murah Bu Saripah. Ya Nggih. Pak,
Iya. Ya, Pak, saya mau nyari yang free of charge, Pak. Tapi kalau Prima agak agak lama itu, Lama ya? lama, agak lama. Jangan Oh, ngapri gitu. itu. Saran saya, kalau kesehatan itu nggak terlalu mahal sih. Oh, Betul. siap. Nanti butuh tanya ya. Siap, Ibu. Nggih, memang kalau nanti akan ada materi mengenai caranya begitu ya Bapak Ibu, gimana kita mencari jurnal yang murah, mencari jurnal yang cepat, mencari jurnal yang aman gitu nggih. Nanti akan ada di pertemuan ke-6. Kita akan bahas mengenai itu. Nggih. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin atau Pak Sujono mau sharing sesuatu lagi? Cukup Mbak, itu saya udah. Mas Andre, itu dilihat-lihat ya, kasih tahu saya tuh yang saya upload di grup. Oke. Ini Nah, ini sedang dilihat nih Pak. Oh gitu ya. Nanti Anjir, nanti saya juga Terima juga kasih langsung Pak Sujono, nanti saya juga lihat. nggih, ya. saya langsung melihat nih, wah, Bapak dapat dari mana ini gitu. Ya. Nanti juga saya share juga harta karun saya Pak. Oh iya, itu penting itu Pak. Saya eh, Nggih, betul. Mungkin nanti juga dari Bapak Ibu yang lainnya begitu nggih kalau sudah ada pengalaman begitu nggih sudah pernah oh saya di sini gini Mbak atau oh saya ternyata dapat info ini boleh di-sharingkan di grup WhatsApp nggih Bapak Ibu untuk info Bapak Ibu yang lainnya juga gitu. Termasuk saya begitu. Terima kasih banyak Pak Sujono. iya, Mbak. Nggih. Oke, dari anatomi penyampaian anatomi dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti kalau semisal ini dipersilahkan ya Bapak Ibu karena seperti yang saya tanyakan tadi, saya utarakan tadi gitu nggih. Ini sifatnya memang PR gitu nggih. Tapi kalau semisal Bapak Ibu belum ada waktu untuk mengerjakan gitu nggih. Wah, Mbak Rifa kalau setelah ini saya kerjakan atau besok saya apalagi besok Senin itu sudah banyak tugas di kantor. Nah, silahkan nanti sefleksibelnya Bapak Ibu saja. Tapi kalau sudah selesai mengerjakan dan mau dikoreksi atau mau mungkin sedikit dilihat gitu nggak dengan saya atau Mas di rumah oke fokus kan yang bisa kan minimal dia pasti minta sekitaran 20 sampai 50 PDF ya gitu kan. betul Nah, betul kalau betul, dia sudah di zip kan dia udah langsung main tuh AI-nya dan betul. Nggih, membantu Bapak Ibu juga yang lain kalau ingin melihat keluarannya gitu kan. Nah, terus juga membantu apa yang ditanya sama Ibu mana tadi Ibu Suprihatin ya? iya Yang cukup tanya sebentar. sitasi berapa Ya banyak? Pak, Sitasi berapa banyak sih kan gitu ya Bu ya? ya, ya betul. Nah, maka jawabannya setelah sekian sekian purnama saya berkelana Bu gitu kan. Iya, terima kasih Itu Pak. ya yang amannya itu 50-an Bu gitu kan. 50 ya. Ya, yang amannya 50-an izin share ya Mbak ya. Nggih, Dan itu terkorelasi dengan introduction dan tinjauan pustaka dan literatur review. betul Nah, betul. itu sangat genting Bu, kalau sudah di peer review gitu. Karena ketika ketemu reviewer yang jelimet, itu langsung dicecarnya gitu kan. Nah, itu gitu ya Mbak ya, Mbak Diva ya. Betul. Dan itu saya sudah 3 kali 4 kali ketemu gitu kan. Nah, itu mungkin mohon bantu database, Mbak. Jadi, ibaratnya mungkin di dalam forum ini kita ada di pendidikan, kita ada di ekonomi, ada di kesehatan, ada di teknik dan sosio dan lain sebagainya, psikologi. Itu kalau bisa mohon bantu eh, ada apa langsung ada file PDF itu, Mbak. Jadi kita kan bisa langsung create turunan lah, Mbak, supaya ketika ditolak kan nggak nangis langsung gitu kan ada bahan yang lumayan lumayan tersedia gitu Mbak. Mungkin Iya, itu aja Mbak. Matur nuwun Mbak Nifah. iya, Salam dari sama-sama. Padang. Baik Bapak, terima kasih Pak untuk Andre, menantu saya orang Padang loh Pak Andre. Oh, gimana Pak? Terima kasih Pak Andre. Iya Ibu, sami-sami. Gimana Pak? Enggak, menantu saya orang Padang. Jadi aku ingat ini Padang apa Sumatera gitu. Nggih. Memang untuk oke, untuk menanggapi tadi untuk pernyataan Pak Andre nggih, silakan juga kalau semisal memang di lingkup yang sama begitu nggih. Lalu semisal eh, penelitiannya nyerempet-nyerempet gitu nggih. Kalau mau ada kolaborasi dipersilahkan. Dan juga kalau semisal Bapak Ibu mau
membagikan referensinya gitu guys. Semisal tadi Pak Andre, aduh saya kekurangan referensi mengenai psikologi atau semisal saya kekurangan referensi mengenai bagaimana itu marketing kayak gitu nggih. Boleh di-share juga begitu nggih Bapak Ibu di grup WhatsApp. Karena memang grup WhatsApp ini dan Zoom ini atau kelas ini gitu nggih, selain kita mendapatkan materi dari Rumah Scopus juga alat untuk Bapak Ibu berkolaborasi saling sharing dari Bapak Ibu yang ada di grup. Begitu. Kalau semisal kita kolaborasikan juga lebih enak begitu ya Bapak Ibu. Jadi selain autornya nanti juga tertambah gitu nggih, teman untuk kita ajak bayar itu juga nambah, istilahnya kayak gitu. Oke. Dari Ide yang bagus. nggih Ibu Suprihatin. Ide yang bagus. Enje, kan kalau semisal kita sendirian gitu nggih Bapak Ibu nulis sendirian otomatis kan beban di pembayaran juga kita sendiri gitu nggih. Tapi kalau kita berkolaborasi, mungkin ada 5 autor gitu nggih, itu kan bisa kita bagi rata gitu. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu? Oke. Untuk eh, selanjutnya mungkin kita bisa lanjutkan begitu nggih di grup WhatsApp. Nanti akan saya kirimkan untuk format penulisan anatominya beserta dengan contohnya. Mohon maaf sebelumnya. Nanti kalau semisal Bapak Ibu sudah mengerjakan, silahkan bisa dijabrikan ke nomor saya atau dikirimkan ke grup WhatsApp. Begitu ya Bapak Ibu. Sebelum saya cukupkan, ada pertanyaan lagi. Jangan sungkan untuk bertanya nggih Bapak Ibu. Kalau semisal Bapak Ibu bingung dan dirasa di Zoom ini malu untuk bertanya, bisa langsung japri ke saya nggih. Siap, Mbak Hanifah. Oke. Eh, Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Untuk malam hari ini kita cukupkan Bapak Ibu. Siap. Oke, siap. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu saving tenaga juga gitu ya buat besok Senin. Waduh, kalau saya mendengar hari Senin itu udah kayak waduh Senin gitu ya Bapak Ibu. Oke, untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan gitu ya Bapak Ibu bisa beristirahat terlebih dahulu. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau jika ada hal yang terkendala gitu ya, ada pengulangan. Mbak saya belum jelas tentang poin ini gitu ya, bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau langsung japri ke saya. Begitu ya Bapak Ibu. Untuk malam hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom malam hari ini gitu ya. Terima kasih banyak sharingnya juga Pak Sujono, Pak Andre gitu ya. Oke. Untuk malam hari ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Mbak. Oke, Terima sama-sama. kasih, Terima Mbak kasih, Bapak Hanifah. Ibu. Oke. Izin pamit teman-teman semuanya. Oke, oke, Ibu Suprihatin. Bye. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Izin saya Oke. tutup. Nggih.